Harga rumah sekarang mahal banget. Kalau dulu kita mikir harga rumah 1 M itu udah dapet rumah yang kayak gini, ternyata realitanya di tahun 2023, rumah seharga 1 M itu dapetnya ya yang begini. Kebayangkan seberapa mahal harga rumah sekarang? Terus kira-kira gimana cara ngumpulin duitnya ya? Hai, aku Stella. Selamat datang di Generasi Cuan. Buat kalian yang lagi atau baru mulai nabung buat beli rumah beberapa tahun ke depan, jangan lupa buat perhitungin soal potensi kenaikan harga rumah setiap tahun. Soalnya, kalau kita lihat di data pertumbuhan harga rumah dari Juni 2022 ke Juni 2023 kemarin, ada kenaikan sebesar 2,2%. Bahkan, harga rumah non-subsidi di Jabodetabek sekarang udah start from 300 jutaan. Itu pun yang paling murah ada di Bogor. Kalau kita kerjanya di Jakarta, otomatis mesti punya budget ekstra buat biaya transport tiap hari. Nggak cuma rumah non-subsidi aja yang naik harganya. Rumah subsidi dari pemerintah juga naik. Per Juni 2023, pemerintah menerapkan penyesuaian baru yang ngebuat harga rumah jadi naik 8%. Yang tadinya harganya 150,5 juta sampai 219 juta, sekarang jadi 162 juta sampai 234 juta. Makanya, kita mesti pinter untuk ngumpulin uang, tapi juga realistis kalau mau punya rumah. Kalau kata perencana keuangan Andi Nugroho, buat anak-anak muda, gini nih strategi yang tepat. Yang saya perhatikan sekarang teman-teman, yang pasti gini, harga rumah, pertumbuhan harga rumah itu jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan gaji kita. Ngenes nggak sih? Aduh, sakit. Ya itu fakta yang ya kita nangis bareng-bareng gitu kan. Itu pertumbuhan harga rumah jauh lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan gaji kita, gitu ya, kenaikan gaji kita. Nah, ya udah berarti yang harus kita lakukan apa? Itu tadi, kita menambah pemasukan atau kita kendalikan gaya hidup kita. Ya, atau kita bikin pilihan ketiga yang lebih realistis mana? Wah, saya kalau ngejarin buat DP aja berat banget. Ya berarti nggak usah ngejarin punya rumah, ngontrak dulu. Masa iya mau tinggal di jalan, kan nggak mungkin kan? Yang realistis mana dulu nih gitu kan? Ngontrak ya memang mampunya ngontrak, gimana dong? Iya. Gitu. Ngomongin soal beli rumah, aku sempat nanya-nanya ke sejumlah anak muda di Jakarta soal target harga rumah yang mereka mau beli. Nah, 2 di antaranya bilang kalau target rumah yang mereka pengen beli ada di harga sekitar 500 jutaan sampai 2M. Nih kata mereka. Target beli rumah yang harga berapa? Buat sekarang sih yang aku udah lihat-lihat itu di harga 1,2an sampai 2 gitu. Okay. Target beli rumah di umur berapa? Planning aku sih di umur aku 26 tahun, seenggaknya itu aku udah bisa DP atau udah nyicil lah gitu. Target beli rumah yang harga berapa? 500 ke atas. Pokoknya budget 500 aja. Di daerah mana belum tahu ya? Kalau daerahnya sih belum tahu sih, fleksibel, tergantung nanti kan harga rumah kan emang naik terus ya. Jadi tergantung lokasinya di mana sih, nanti bisa menyesuaikan. Oke. Target beli rumah di umur berapa? 28, 29-an. 3 tahun sampai 4 tahun lagi ya berarti ya? Iya, kalau bisa lebih cepat sih lebih baik. Kalau kita dengar tadi, Mutia sama Gita ini udah berencana mau beli rumah harga kisaran 500 juta sampai 2M secara KPR. Dan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun lagi. By the way, ingat, kalau mau beli rumah pakai cara KPR, kamu harus nyiapin uang dulu buat DP rumahnya. Nah, DP rumah itu besarannya 20% dari total harga rumah. Jadi, untuk case-nya Mutia yang pengen KPR rumah di harga 1,2 sampai 2M, berarti 20% dari 1,2 sampai 2M itu kisaran 240 juta sampai 400 juta. Otomatis Mutia ini harus nabung sampai 400 juta dulu untuk bisa dapetin rumah itu. Untuk nabungnya sebenarnya yang ideal itu kan setiap bulan kita sisihin 10-20% dari gaji untuk ditabung.
Nah, kalau target Mutia bisa beli rumah waktu dia usia 26 tahun, which is 2 tahun dari sekarang, berarti kurang lebih Mutia masih punya 24 bulan untuk nabung DP 400 juta tadi. Ingat, selain DP, masih ada cicilan KPR yang mesti dibayar per bulannya. Nih, strategi ngumpulin uangnya. Nah, ini masih balik lagi nih ke si Kak Mutia tadi. Berapa sih jumlah yang harus disisihin untuk ngebayar cicilan rumah kalau misalnya dia mau ambil KPR entah jangka pendek atau jangka panjang? Oke, berapa yang harus disisihkan? Nah, ini kita tinggal kembali ke si skemanya cicilannya kayak gimana KPR-nya. Oke. Itu tadi makin pendek jangka waktunya, tenornya, misalnya 10 tahun gitu kan. Itu berarti cicilannya akan makin gede. Jadi misalnya harga rumah 2 miliar itu mungkin cicilannya bisa sekitar 20 jutaan lah ya per bulan gitu kan. Oh, ketika dipendekin jadi 10 tahun mungkin jadi naik jadi 25 juta. Tapi ketika dipanjangin jadi 20 tahun mungkin malah justru berkurang jadi 15 juta misalnya kayak gitu. Kata kuncinya realistis itu tadi gitu ya. Artinya di mana kita pengen, iya betul, kemauan kita iya, tapi kemampuan kita juga harus diukur juga. Nah, untuk Gita yang punya target beli rumah seharga 500 jutaan dalam jangka waktu 3-4 tahun lagi, gini nih strateginya. Nah, ini si Mbak Gitanya nggak nyebutin ya berapa income-nya beliau ya, gitu ya. Iya. Cuma dengan harga rumah 500 juta berarti kan untuk DP-nya adalah 20%-nya sekitar 100 juta gitu ya. Dan kemudian untuk harga rumah 500 juta tebakan saya untuk cicilannya bisa 3-4 jutaan tiap bulannya gitu kan. Nah, berarti misalnya ternyata Mbak Gita udah punya saya udah punya nih rezeki gitu kan 100 juta untuk bayar DP-nya. Ya Mbak Gita pikirkan tiap bulannya saya harus ada uang 4 juta untuk bayar cicilannya tiap bulan. Yang tidak boleh diutak-atik istilahnya gitu. Jadi misalnya ternyata saya gajinya ada 8 juta gitu ya. Udah berarti potong langsung 4 juta diamankan untuk bayar cicilannya dia tadi. Nah, tapi yang perlu diingat, yang namanya cicilan itu ada jatuh temponya. Jangan sampai telat bayar dan jadinya nunggak. Karena kalau cicilan KPR nunggak, risikonya bukan denda lagi. Tapi rumah kamu bisa disita sama pihak bank. Nggak mau kan, udah nyicil mahal-mahal tapi ujung-ujungnya disita? Jadi, berapapun harga rumah yang kalian pengen, harus effort ya untuk kerja dan nabungnya. Entah itu pindah ke pekerjaan yang gajinya cukup besar sehingga uang yang ditabung semakin banyak, rajin cari side income, buka bisnis, atau kalian bertahan dengan pendapatan yang sekarang tapi banyakin nabungnya. Cut pengeluaran nggak mendesak kayak jajan di luar, ngopi-ngopi, dan segala macam. Ayo, siapa nih yang abis nonton video ini langsung berniat mau ngumpulin uang buat KPR? Atau justru ada yang udah punya tabungan khusus nih buat beli rumah? Coba komen ya. Semangat buat kalian semua yang lagi usaha buat nabung beli rumah. Makasih yang udah nonton sampai habis. See you di video Generasi Cuan edisi lainnya. Dah.